bersama bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap kita tanpa kecuali senantiasa dalam naungan rahmat, ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bertanya terlebih dahulu pada diri kita, apa pentingnya ilmu? Mengapa harus ada ilmu? Dan apa kedudukan ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita akan mulai kajian kita dengan Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 31. Dan semua kajian kita insya Allah akan berlangsung dalam naungan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Semua referensi terukur dari kurikulum Al-Quran dan cabaran dari hadis Nabi Muhammad SAW. Saat mula Adam tercipta alaihissalam, dan Allah menegaskan fungsi ciptaannya ini dengan tujuan tertentu. Sebagai informasi, sebelum tercipta Adam alaihissalam sudah ada dua makhluk lebih dulu tercipta, yaitu malaikat dan jin. Malaikat dicipta dari cahaya dan bawaannya, unsurnya dihiasi seluruhnya dengan sifat takwa. Takwa adalah akumulasi dari semua sifat kebaikan. Karena itu melekat semua potensi sifat baik pada malaikat dan tidak ada melekat sifat salahnya. Jadi satu-satunya makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kenal salah itu malaikat. Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tipikal malaikat itu dia tidak kenal salah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Yang menurunkan wahyu, wahyu saja. Yang mencabut nyawa, nyawa saja. Tak pernah berganti tugas, tak pernah bermaksiat. Maaf, pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak ya? Dan kalaupun ada hamba yang sangat menyebalkan untuk dicabut nyawa, malaikat maut tetap tidak pernah berganti dengan Mikail misalnya. Semua tupoksinya sama. Makhluk yang kedua adalah jin. Jin dicipta setelah malaikat, sebelum manusia. Dalilnya Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan golongan jin itu diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Pasca malaikat, sebelum manusia, min naris samum, dari bahannya api yang menyala-nyala. Dan nanti dari turunan jin ini melahirkan iblis di antaranya. Iblis itu asalnya dari jin yang sangat taat sekali, yang dia diberikan kesempatan tinggal di alam bagian tertentu di langit, tapi bukan bagian yang paling tinggi. Tapi pengabdiannya kepada Allah begitu tinggi, taat sekali, sehingga di alam malaikat pun dia viral, dikenal dengan nama Azazil, dari kata azza yang diagungkan, il karena selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sayang nanti karena satu kejadian, ya, dia tertutup semua kebaikannya karena ada rasa sombong dalam dirinya. Sombong itulah yang menutup semua kebaikan itu, sehingga semua yang baik-baik yang tadinya disanjung malaikat tertutup karena kesombongannya ini. Dari sinilah kemudian Allah mengharamkan sifat sombong pada semua hamba dan mengatakannya sebagai bagian dari jubah kebesarannya. Kisah itu ditemukan di antaranya di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 11 sampai dengan 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Maka iblis menjawab, ya Allah, karena aku lebih hebat dibandingkan dengan dia, makhluk ketiga, maka tidak level yang lebih tinggi, mesti sujud kepada, hormat kepada yang rendah. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Tahu dari mana kemudian, Bapak Ibu sekalian, dia menjadi iblis? Iblis dari kata balasa, lawannya labisa. Labisa itu pakaian luar, pakaian baik yang menutupi yang buruk. Ya, nanti wujudnya disebut dengan libas. Walibasut taqwa dzalika khair. Quran surah ke-7 ayat 27 misalnya. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Jadi kalau ada yang kurang baik terlihat, kita ingin tutup dengan yang baik, maka penutupnya disebut dengan libas namanya.
Ada sesuatu yang terbuka, kalau terbuka nggak enak kelihatannya. Yang terbuka nggak enak itu aurat namanya. Karena itu aurat ditutup, karena tak enak bila kelihatan. Nah, penutup itu disebut libas namanya. Sebaliknya, kalau ada yang baik tapi ditutup oleh yang buruk, maka dari kata balasa, makhluknya, objeknya disebut dengan iblis. Maka jin ini karena sombong berubah menjadi iblis, disebut oleh Quran di Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-50. Paling kanan di pertengahan di mushaf. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ketika diperintahkan untuk hormat kepada Adam, semua hormat malaikat ya dan kalangan jin kecuali satu saja, yaitu iblis yang tertutup oleh kesombongan. Tadinya kana minal jinni, dia termasuk kalangan jin yang taat, fa fasaqa. Fasik itu lawan dari taat. Maka dia menyimpang dan hilang ketaatannya di sisi Allah. Nah, dalam situasi itu, saya ingin masuk kepada makhluk yang ketiga. Kenapa dia kemudian jadi sombong? Karena tak mau hormat pada makhluk yang ketiga ini. Siapa makhluk ketiga ini? Itulah yang dicipta setelah jin, diungkap di Quran surah ke-15 ayat ke-28, dan di sini kita akan memulai. Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Dan idh itu berarti ingat, pahami, renungkan. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran, kita menemukan kata idh itu bukan sekedar minta diingat, tapi minta dipahami, minta dipelajari, minta direnungkan peristiwa itu sehingga menjadi ibrah untuk kita semua. Pelajaran yang menginspirasi, kalau baik teruskan, kalau buruk hindari, karena kemungkinan itu terjadi di masa yang akan datang. Kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan pelajari, renungkan, pahami ketika Rabbmu memerintahkan, berfirman pada malaikat, menyampaikan, ini sungguh aku menegaskan, khaliq, akan mencipta. Nah, hanya dalam Al-Quran satu-satunya kitab di muka bumi yang Rabbnya, Tuhannya langsung mendeklar, saya pencipta. Bahkan kalau Anda compare dengan kitab suci atau kitab yang dianggap suci dimanapun, hanya akan di Al-Quran Anda temukan, saya Allah, sembah saya. Cuma di Al-Quran. Ya, dan biasanya yang mendeklar seperti itu, yang pede punya sifat itu. Anda kalau pede memiliki sesuatu, Anda akan katakan, saya punya ini. Kalau tidak, tak mungkin Anda ungkapkan. Allah dengan pede menyampaikan, karena Allah punya sifat itu. Saya Tuhan, sembah saya Allah Khaliq. Nah, saya akan mencipta makhluk baru, kata Allah, basyara, yang bahannya bukan dari cahaya, bukan dari api, tapi basyar. Basyar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ya, basyar. Makhluk yang bahannya nanti min salsali min hama'in masnun, dari bahan tanah yang tembikar seperti lumpur yang dipadatkan, ya, sehingga dibentuk menjadi sosok yang baru. Tapi di situ nanti disebut dengan basyar sebagai gambaran gabungan dari takwa dan nafsu. Nama lain nafsu itu fujur namanya. Jadi ada jiwa baiknya takwa, lawannya nafsu. Takwa nanti yang terkait nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsunya yang lawan takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan sedikit. Nah, jadi yang dicipta oleh Allah ini makhluk yang punya sifat-sifat malaikat dengan sifat kebaikan, takwa, tapi juga punya dorongan nafsu, lawan dari takwanya, yang melekat pada sifat hewani. Ya. Jadi kalau malaikat tidak kenal salah, iblis tidak kenal benar, kalau manusia dia di tengah-tengahnya. Dia ada potensi benar, takwa, sifat malaikat, tapi saat yang bersamaan ada potensi hewan, nafsu yang juga tidak kenal kebaikan. Ya, tidak kenal baik, yang maksud di sini bukan dalam konteks maksiat. Ini yang kelak kemudian dimanfaatkan oleh setan. Jadi dia ada di tengah-tengah. Malaikat kalau dia soleh tidak usah dipuji, karena memang bawaannya pasti soleh. Tidak ada kerjaan memuji malaikat. Hebatnya malaikat Jibril memang hebat. Karena memang jadi baik itu tidak ada dorongan bagi malaikat untuk berjuang, nggak ada perjuangannya, pasti baik. Tapi manusia basyar ini untuk menjadi baik, mengoptimalkan takwanya, dia harus berjuang dulu mengendalikan nafsunya.
Disinilah Allah ingin tunjukkan ada tugas khusus yang tugas ini tidak akan bisa diemban oleh malaikat, tak akan mampu diemban oleh jin, tapi hanya akan mampu diemban oleh makhluk yang ketiga. Namanya bashar. Dia harus punya nafsu untuk mendorong tugas dia maksimal saat dikerjakan, dan ini akan mensupport kepada takwa sehingga tugas yang akan ditunaikan bisa berjalan sempurna. Apa tugasnya? Saya cepat sekali. Pindah ke Quran, surah kedua di ayat yang ke-30. Wa idh qala rabbuka, dengan kalimat yang sama, lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Baik, yang tadi khaliqun basyara, makhluknya, saya mencipta bashar. Yang ini fungsinya. Kenapa Allah menciptakan bashar ini? Kata Allah, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Saya akan berikan misi baru kepada bashar ini untuk menjadi khalifah. Di mana? Fil ardi, al-ard. Pelan-pelan. Ardun itu asalnya tempat yang dipijak. Jelas ya? Saya ulang, tempat yang dipijak. Jadi kalau kita bertempat sekarang di bumi, nggak mungkin kita pijak bumi semua. Ya, pasti ada yang berpijak di Amerika, ada yang berpijak di Indonesia, ya? Ada yang dipijak di Malaysia dan sebagainya. Nah, di tempat mana kita ditempatkan oleh Allah di bagian bumi itu, disitulah kita berfungsi sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu punya 3 makna. Yang pertama, sesuatu yang melahirkan manfaat. Jadi dimanapun Anda berpijak, selalu tampilkan manfaat dalam kehidupan. Bagian dari tubuh kita, kalau memandang yang bermanfaat. Jangan sampai selama hidup memandang yang tak bermanfaat. Kalau bertutur, berbicara yang bermanfaat. Jangan sampai keluar di lisan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau mendengar yang bermanfaat, sampai dengan ujung kaki. Nah, dengan itulah, dengan sifat itu kita dimuliakan. Ya, Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam, anak cucu Adam, dari semua makhluk, baik dari malaikat, baik dari jin, baik dari hewan. Ya, dimuliakan dengan apa? Dengan dasar penciptaannya ini. Jadi Allah sudah menugaskan manusia, dengan tugas ini dia menjadi mulia, dan Allah jaga dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sifat yang diberi nama dengan khalifah. Karena itu, kalau Bapak Ibu cek dalam Al-Quran, temukan semua unsur fungsi tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak pernah disebutkan kecuali semua baik. Sila bandingkan dengan kitab-kitab lain yang berbicara tentang fungsi tubuh manusia. Cuma Al-Quran yang paling lengkap. Ya, kita ambil misalnya mata. Apa fungsi mata? Bukan. Jangan salah, bukan melihat. Hah? Bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing melihat. Ayam melihat. Elang melihat. Dan mata elang lebih tajam dibandingkan dengan mata kita. Elang di udara, anak ayam terlihat. Kita terbang di udara, anak sendiri tak nampak, ya? Ya? Tapi ingat, mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Fungsi mata itu bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Tak pakai O, ya? Melihat yang baik-baik. Ya. Contoh, surah Cahaya, surah 24. Quran, surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina, katakan pada orang-orang yang yakin dengan ketentuan Allah. Yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh digunakan melihat yang baik saja. Ketika yang dilihat itu tampak tak baik, palingkan. Memalingkan pandangan dari yang tak baik disebut dengan ghaddul basar namanya. Jadi ghaddul basar itu bukan tak boleh lihat. Lihat, ketika yang dilihat ada nampak tak baik, palingkan. Untuk perempuan sama, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan viralkan, sampaikan pada perempuan-perempuan yang yakin dengan ketentuan Allah, dan dia akan berpulang. Lihat yang baik, dilihat tak baik, palingkan. Lisan, turun dari mata, turun ke lisan misalnya. Jaga, katakan yang baik. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khaira aw liyasmut. Sepanjang dia manusia, yakin akan pulang kepada Allah, jaga lisan. Cukup katakan yang baik, tak mampu diam. Maka diharamkan bagi lisan bertutur yang tidak baik. Haram itu seakar dengan kata hormah. Hormat itu dari bahasa Arab. Hormat dari bahasa Arab. Hormat, haram, hormat. Hormat, terjaga kemuliaan, wibawa, kehormatan. Hukum haram diturunkan bukan untuk menyulitkan manusia, tapi menjaga kehormatan manusia supaya tetap mulia di hadapan Allah. Artinya apa? Allah menginginkan kita mulia.
kalau ditempuh hukum haram itu, kemuliaannya turun di hadapan Allah. Bisa lisan, fungsi lisan ini hanya boleh bertutur yang baik. Ketika ada di antara manusia bercakap yang tak baik, dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ketika ada orang berkata yang tidak baik, statusnya pasti akan rendah bahkan di hadapan manusia. Contoh, Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai setiap insan yang merasa beriman, jangan saling mencela. Ya, Anda mencela saya sekarang, bisa langsung celak fulan. Itu ketika mencela, pasti orang lain akan merendahkan Anda. Nah, Allah tidak ingin Anda dianggap rendah karena Anda dicipta dalam keadaan mulia. Karena itu, turun ayat-ayat menjaga diri kita untuk menempatkan kita tetap dalam kemuliaan sampai ujung kaki. Ketika sampai ke ujung kaki, sempurna bisa kita jaga, maka berubah nama kita menjadi hamba Allah yang terkasih. Bukan sekedar manusia yang baik, tapi hamba Allah yang terkasih. Turunlah disebutkan di Quran surah ke-25 Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang terkasih itu dia jaga ujung kepala sampai ujung kaki. Kadang-kadang maaf ya Bu, Pak, itu berlangsung bersamaan. Misal, Anda lihat handphone, YouTube, pengen lihat, oh ini tausiah bagus nih. Begitu Anda mau cek, ternyata ada iklan, tak bagus. Itu semakin tinggi tingkat khalifah yang kita miliki, keimanan kita pada Allah, itu baru nampak gini sudah Anda palingkan. Dan automatically biasanya lisan ikut, astagfirullah. Dan tak ada yang terlambat. Ya, tak ada yang terlambat. Misal lisan dulu tapi mata nggak berpaling, astagfirullah, ini bagus. Haram ini, astagfirullah. Sama semua. Satu. Nama, lanjutkan. Yang kedua, khalifah itu juga berarti sesuatu yang menghadirkan kesuksesan. Jadi, selain kita beraktivitas menampilkan yang bermanfaat, apapun yang kita kerjakan, raih sampai sukses. Ya, raih sampai sukses. Jadi Anda mau, sekarang apa yang dilakukan? Anda bisnis, bekerja. Jangan tanggung, kerjakan yang optimal, kerjakan yang baik, dan raih kesuksesan di tempat yang tertinggi. Kalau Anda di karir, diplomat kah, di birokrat kah, cari sampai yang tertinggi. Kalau Anda mahasiswa belajar yang serius, sampai mendapatkan tingkat yang tertinggi. Jadi Quran mendorong kita aktif dimanapun jadi yang terbaik. Nah, nanti yang terakhir adalah mendorong pada kemakmuran. Jadi setelah bermanfaat, sukses, kesuksesan itu dibawa untuk memakmurkan tempat yang dia pijak. Ini yang dimaksud Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau Anda sudah sukses, sudah bagus, pulang, bawa kesuksesan ke keluarga dan tanamkan itu semua, tebarkan di tempat yang Anda pijak. Misal, Anda dari Indonesia berangkat, belajar optimal, maksimal, sukses, pulang, bangun negeri Anda. Di kampung mana di Indonesia? Dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, bangun. Sekalipun belum bisa pulang dari sini, berikan inspirasi. Kirimkan orang-orang tertentu, bawa lagi, didik sini, dia pulang. Dari Malaysia misalnya, sukses di sini, berikan inspirasi untuk pulang. Kalau belum sempat pulang, berikan kontribusi untuk membangun negerinya. Itulah khalifah fil ard. Makanya Quran tak mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kenegaraan. Nah, hanya pelan-pelan, sebelum saya lompat sedikit, semua sifat khalifah fil ard itu disebut dengan satu nama saja yang melekat pada perjalanan hidup kita. Namanya disebut dengan umur. Apa namanya? Umur. Pernah ada orang tanya begini, berapa umur Anda? Pernah ada? Apa artinya umur? Bukan. Bukan, tak usah maksa. Umur asalnya bukan usia. Usia itu batas hidup. Batas hidup kita dalam Al-Quran bukan disebut umur, disebut ajal namanya. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia, bahkan umat pada umumnya, semua manusia yang berkehidupan di bumi diberikan batas kehidupan. Dan itu nanti dirahasiakan oleh Allah supaya kita sungguh-sungguh. Kalau diberitahu nanti Anda akan meninggal misalnya jam 4 tepat, gak akan ada di sini Anda. Di musola, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makan tak hobi, tak mau lagi, tak ada selera, gitu kan? Karena mau meninggal. Ya, karena itu dirahasiakan supaya kita semangat. Nah, cara kita mengisi hidup sampai tiba ajal itu, itulah yang disebut dengan umur.
Kalau ditanya, Ustaz Adi, umurnya berapa? Oh, umur saya 38 tahun sampai dengan saat ini. Maksudnya apa? Dari 38 tahun itu, apa makna umur? 3 tadi yang dibawa oleh khalifah. Manfaat, sukses, berkah, makmur. Sampai 38 tahun Anda hidup sekarang ini, berapa manfaat sudah ditampilkan dalam kehidupan? Bagaimana kalau diwafatkan sekarang? Sudah sukses belum dalam aktivitas pekerjaan? Apa yang bisa dibawa untuk kontribusi dalam kehidupan? Ke keluarga apa? Ya, ke ibu apa? Ke ayah apa? Ke anak apa? Ke bangsa apa? Ke negeri apa? Ya, apa kemakmuran yang bisa ditampilkan? Jadi kalau ditanya berapa umur Anda, itu sesungguhnya pengingat yang Allah titipkan kepada lawan bicara Anda untuk mengingatkan kalau diwafatkan sampai detik ini, apa hasil yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendorong kehidupan kita sukses mengoptimalkan misi khalifah ini, maka Allah memberikan bekal yang paling pokok kepada setiap anak cucu Adam. Dan bekal inilah yang menjadikan manusia terhormat, bahkan melebihi derajat malaikat. Bila mampu dioptimalkan, maka Allah perintahkan malaikat pun sujud hormat kepada setiap manusia. Maka pindah ke Quran, surah kedua, ayat 31. Disinilah kita akan memulai pada muqaddimah yang kedua. Tadi baru muqaddimah pertama ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Fokus. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Pertama Allah beri nama makhluk yang dicipta pertama itu, ya setelah malaikat, kemudian jin yang kelak sebagian jadi iblis. Setelah itu diciptakan bashar. Nama pertama bashar yang diciptakan namanya Adam. Siapa namanya? Adam. Wa 'allama Adam. Dan sebelum Adam ditugaskan ke al-ard ini, yang sering kita artikan ke bumi ini untuk menjadi khalifah, pelan-pelan diajarkan oleh Allah, diberikan bekal dulu, bekal yang mensupport dan mendukung misi kekhalifahannya. Apa itu? Wa 'allama, mengajarkan ilmu. Fokus. Apa bentuk yang diajarkan? Al-asma kullaha. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang asma, tapi intinya saling melengkapi. Ada yang menafsirkan asma ini yang pertama tafsiran tekstual, literal langsung. Semua nama yang ada di bumi dan di langit. Ya, ini nanti terkait dengan memori. Di awal jumpa pernah ada yang bertanya, termasuk kepada kami, bagaimana dengan kapasitas ingatan atau memori seseorang. Allah menyampaikan, Allah mengajarkan kepada Adam semua nama yang ada di semesta. Saya mau tanya pada Bapak Ibu nih, di ruangan ini kira-kira ada berapa jenis nama nih? Hitung nih, meja, lampu, atap, ini ada berapa? Ini baru satu ruangan ini. Coba bayangkan, selangit dan bumi ada nama diajarkan kepada Adam alaihissalam. Yang ingin saya sampaikan, berapa kapasitas memori Adam itu untuk menangkap itu semua? Satu. Ada yang menafsirkan semua jenis ilmu yang dibutuhkan untuk membawa misi khalifah di bumi. Jadi artinya, nanti bertugas apapun di bumi, apa yang dikerjakan? Ada tugas pertanian, ada ilmunya. Ada perkebunan, bisa dikerjakan. Ada arsitektur, bisa dilakukan. Bahasa, bisa ditanamkan. Seperti tafsirnya Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Khazin. Diberikan semua bekal untuk menjalani kehidupan di bumi. Nah, saya tanya sebentar begini. Kalau Adam itu nabi atau bukan? Pelan-pelan, pelan-pelan. Dipikir dulu. Adam nabi atau bukan? Nabi. Rasul atau bukan? Bukan. Baiknya, tahu dari mana? Nah, apa bedanya kalau nabi diberikan tugas tapi untuk pribadi dan yang terdekatnya? Kalau rasul diberikan tugas risalah untuk umat yang banyak. Adam nabi bukan rasul. Kenapa nabi bukan rasul? Karena Adam saat diturunkan umat belum ada. Yang ada cuma Adam dan Hawa. Maka dipilih Adam membawa risalah pertama untuk pribadi dan awal keturunannya. Di mana ditemukan ayatnya? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam. Allah memilih Adam sebagai manusia pertama yang ditugaskan sebagai khalifah. Dipilih, dilekatkan sifat kenabian. Maka kita turunkan Adam. Sini. Adam.
Nabi bukan? Nabi. Manusia bukan? Baik, manusia. Alhamdulillah. Sekarang kita di sini. Baik, kita anak cucu Adam. Kita disebut dengan Bani Adam. Tidak ada satupun manusia hidup di bumi kecuali kalau diurut keturunannya akan nyambung ke Adam alaihissalam. Siapapun dia. Ya, bapak, ibu, kita semua keturunan Nabi nih. Nabi Adam. Jelas ya? Semua ke Nabi Adam. Satu-satunya makhluk di muka bumi, manusia paling utama, paling istimewa, yang hidup di akhir-akhir masa sebagai pembuka akhir zaman. Hidup beliau, Masya Allah, ayahnya meninggal, tapi nasabnya masih nyambung ke Nabi Adam dengan jelas. Itu hanya Nabi Muhammad SAW. Untuk menegaskan kerasulannya, keistimewaannya, dijadikan oleh Allah istimewa sejak lahirnya. Jadi nggak ada alasan orang nyoal. Nasabnya mulia, orangnya mulia, sifatnya mulia, karakternya mulia. Hanya Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Barwah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Nyambung ya? Nah, coba kita ulangi sama-sama. Hanya ke atas. Jadi semua kita yang hidup pasti tersambung ke Nabi Adam. Karena itu kita disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ini kita. Bani Adam. Apa kaitan dengan ilmu tadi? Fokus. Kita cek dulu. Adam, Nabi, Adam, manusia. Kita manusia bukan? Ah, berarti sama dengan Adam di sisi ini. Kita Nabi bukan? Coba timbang dulu. Nabi bukan? Bukan ya? Nah, ingat tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi tolong catat ini. Kalimat Nabinya begini. La nabiyya ba'di. Tidak akan ada Nabi setelah saya. Kalimat itu maknanya dua. Maknanya dua. Maksud Nabi akan ada klaim kenabian setelah saya. Kalau ada yang mengaku Nabi tetap katakan tolak. La. Tidak. Jelas? Jadi kalau ada orang mengaku Nabi kekinian, jangan aneh. Artinya itu pembuktian terbaik dari hadis Nabi SAW. Cuman kadang yang heran tuh begini. Setiap ada yang ngaku, ada umatnya. Ada pengikutnya. Saya waktu dengan MUI terlibat menyelesaikan masalah. Salah satunya, ada mantan pelatih bulu tangkis IM ngaku Nabi. Ditanya, kenapa Anda ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu deh. Terus di Bandung tukang cukur ngaku Nabi, tapi ada pengikutnya. Ya, tingkat paling tinggi LE di Jakarta ngaku malaikat, itu paling tinggi tuh. Ya, pernah minta izin pada gubernur yang terdahulu untuk menurunkan, menyambut malaikat Jibril turun di Monas. Alhamdulillah ditangkap polisi, kemudian hukum 2 tahun untuk diberikan pembinaan. Polisi kita luar biasa, jangan teroris, malaikat tangkap tuh. Ya. Kita bukan Nabi, tapi manusia. Perhatikan rumusannya. Adam, Nabi, Adam, manusia. Bakal menjadi khalifah bisa maksimal kalau ada pengetahuan dibawa dan menjalankan misi ini dengan baik. Karena Adam Nabi bukan manusia biasa, maka bekal ilmunya memiliki fitrah kenabian. Maka diajarkan langsung oleh Allah. Allah yang mengajarkan. Makanya Nabi, kita nggak temukan ada Nabi pernah sekolah. Kita nggak temukan ada Nabi punya guru. Karena yang mengajarkan langsung Allah. Semua dibekali. Dan kalimat Qur'annya selalu allama yu'allimu, allama yu'allimu. Sampai ke terakhir Nabi Muhammad SAW, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-151. Ya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allim. Selalu yu'allim karena beliau asalnya diajarkan. Di semua nabi rasul tidak ditanamkan potensi, tapi diajarkan langsung oleh Allah. Begini mengatasi umat, begini caranya, begini kalimatnya, begini bahasanya. Kita, manusia, bukan Nabi. Karena kita bukan Nabi, semua perangkat ilmu tadi ditanamkan oleh Allah berupa potensi dalam diri kita. Di sini yang ingin saya tekankan adalah, setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi yang sangat pintar. Gak ada manusia bodoh. Cuma di lagu, gak ada manusia bodoh.
Bapak, Ibu, ya, maaf, ini diri kita ini makhluk yang unik. Semua potensi ilmu ada di sini. Anda mau jadi apapun itu bisa terwujud. Ahli fisika, kimia, matematika, biologi, saat bersamaan jadi ahli tafsir, saat bersamaan jadi ahli hadis, itu bisa. Sepanjang mau mengeksplor apa yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita bisa keluarkan, optimalkan itu semua, maka manusia ini menjadi sosok yang unik karena bisa menjadi apapun yang bisa dia raih. Makanya dulu, Ibu pernah dengar menantu Nabi namanya Ali bin Abi Thalib? Ya, itu bukan hanya ahli Quran, pakar bahasa, pakar hadis, saat yang bersamaan beliau pun ahli matematika. Ada tafsir namanya Al-Jawahir. Di jilid terakhir ada matematika Qurannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu pandai, jenius matematika. Satu kali ada satu orang suami istri, suaminya mengadu, minta istri dihukum rajam. Dia katakan, ya Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, hukum rajam istri saya nih. Kenapa katanya? Dia selingkuh. Istrinya ditanya, betul kamu selingkuh? Tidak ya Amirul Mukminin. Suaminya mengatakan, betul, kamu 6 bulan sudah melahirkan. Masa 6 bulan lahiran, kita kan baru nikah katanya, terus kamu 6 bulan nih baru mengandung, sudah lahiran. Ini nggak normal. Ditanya sama Ali radhiyallahu taala anhu, apakah benar kamu selingkuh? Tidak ya Amirul Mukminin. Apakah Anda ada saksi? Saya tidak temukan ya Amirul Mukminin. Kata Ali bin Abi Thalib, perempuan ini benar, dia jujur, dia tidak selingkuh. Apa kata suaminya? Bagaimana bisa terjadi? Kata Ali bin Abi Thalib, enteng saja. Apakah engkau tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-46 ayat ke-15, Al-Ahqaf ayat 15. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan. Okay? Sampai ke kalimat antara wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Mengandung dan menyusui sampai dengan menyapih 30 bulan. Jadi perempuan mengandung sampai menyusui, menyapih, antara mengandung dan menyusui, menyapih itu dihitung 30 bulan. Lalu engkau baca firman Allah di Quran surah ke-31 Luqman di ayat yang ke-14. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kata Ali bin Abi Thalib di surah Luqman ayat 14, menyusui sampai menyapih itu 2 tahun. Di surat Al-Ahqaf mengandung, menyusui, menyapih itu 30 bulan. Bukankah 2 tahun itu 24 bulan? Jadi kalau 30 kurangi 24 itu 6 bulan. Kata Ali, itulah namanya kelahiran prematur. Ali bin Abi Thalib. Jadi semua orang dulu itu, makanya kita kenal Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Avicenna, Averroes, Ibnu Jabar, ya, Ibnu Firnas, Jabir bin Hayyan, itu semua basicnya berasal dari basic yang dipraktekkan dari keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat. Nah, mereka tidak ahli di satu bidang saja. Averroes, Ibnu Rushd itu dokter bedah, pemikir, ahli filsafat. Tapi tahukah Anda, beliau juga menuliskan kitab perbandingan agama, nama kitabnya Bidayatul Mujtahid. Sekarang dikaji di hampir semua dasar-dasar universitas. Membandingkan ini pendapat ini pendapat ini pendapat ini. Dokter bedah ngarang kitab fikih. Tuh. Dan banyak sekali. Ada yang ahli musik bersamaan hafal Quran. Ya, Ibnu Sina itu pakar di bidang tafsir, ngerti tafsir, hafal Quran. Ya, tapi saat yang bersamaan ahli di bidang filsafat, ahli di kedokteran, ya, ahli di fisika, itu ahli sekali. Ada 5 cabang ilmu yang dikuasai dan pakar di bidangnya. Jadi kalau kita mau mengeksplor diri kita semaksimal mungkin, itu bisa dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempercepat itu bisa muncul sehingga kita bisa berpotensi mendapatkan dengan cepat belajar apapun dan bisa dibawa untuk memudahkan tugas kita sebagai khalifah di bumi. Jadi kalau Anda mau jadi insinyur, apa ilmunya? Gali itu dari tubuh kita, keluarkan potensinya, maka ketika keluar, apapun yang dipelajari akan cepat dan mendorong kita mempercepat mencapai tujuan kita. Nah, hal-hal yang menjadikan kita mudah mengeksplor itu, maka dikumpulkan oleh para ulama, dibuat satu kurikulum, disebut dengan adab namanya. Pengantar kepada ilmu. Disinilah muncul adab menuntut ilmu. Ini dasar bahasan kita. Mukaddimah kedua selesai, kita masuk pada inti bahasannya. Baik, yuk kita mulai. Apa saja adabnya? Jadi saya nerangkan dari awal sampai sini, singkatnya begini. Kalau kita ingin cepat mendapatkan ilmu, caranya bagaimana? Gitu ya? Ya, itu poinnya. Tapi ingat, percepatan bukan kelajuan. Karena di fisika itu ada kecepatan, ada kelajuan. Kelajuan cuma cepat tanpa arah. Kecepatan punya vektor, ada arahnya.
Ya, jadi ada tujuan, ada arahnya, dan terukur dia. Saya senang fisika, jadi kalau ada kosong waktu saya pergi ke toko buku, saya beli buku-buku fisika. Saya belajar. Saya masih belajar fisika, matematika, kimia. Ya, jadi kalau ada mahasiswa, Anda belajar di mana? Saya di ITB. Apa jurusan? Fisika. Pengen belajar dengan saya? Ya. Bawa semua kurikulum Anda, ajarkan pada saya, baru saya ajarkan Anda. Saya masih belajar sampai sekarang ya, dan saya yang paling senang saya fisika. Ya, matematika, kimia. Sini, fokus sebentar. Yuk kita bagi 3 bagian dengan cepat sekali. Jika ada orang menginginkan cepat mendapatkan kekuatan untuk mengkaji potensi dirinya, sehingga mudah belajar apapun, mudah menangkap apapun, dan sulit mendapatkan lupa dari segi ingatan. Kan biasanya dari ingat dan lupa itu ada 4 tipe ya. Nanti kalau kita tempuh yang ini, jadi yang kelima nanti. Ya, 4 tipe itu ini. 1, cepat ingat, lambat lupa. 2, cepat ingat, cepat lupa. 3, lambat ingat, lambat lupa. 4, ini yang paling repot, lambat ingat, cepat lupa. Jadi kalau saya tanya Bapak Ibu Tuan Puan, lambat sekali, begitu ingat keluar lupa. Nah, kalau suka lupa suka nggak ingat ya. Nah, kita ini akan masuk pada fase yang kelima. Yang kelima ini cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa sulit. Biasanya kan utang yang begitu ya. Ini mau lupa susah. Jadi kita tuh nempel saja, mau lupa susah. Nah, ini fase yang kelima yang akan coba kita keluarkan. Adabnya seperti apa? Dan makanya para ulama mengatakan ada adab sebelum ilmu. 1, kita cepat menuntut ilmu. Saya belum keluarkan makna khalifah yang ketiga, nanti di akhir, yang keempat di akhir saya turunkan. Baik, fokus. 1, adab menuntut ilmu. 1, saya katakan belajar saja sebelum belajar. Bapak Ibu mau belajar menghafal Quran. Bapak Ibu mau belajar anaknya misalnya fisika, matematika, kimia, apapun itu. Karena ilmu itu milik Allah semua. Karena itu Allah disebut Al-Alim, yang maha menguasai semua ilmu. Maka, kaidahnya selalu begini, secara logik ya, secara logik. Bukankah orang yang dekat dengan sosok tertentu, dia akan mudah mendapatkan akses darinya kan? Saya sering katakan, saya dekat misalnya dengan Presiden IMSA atau MISG. Bukankah saya langsung bisa telepon, minta sesuatu, langsung kan aksesnya? Anda dekat misalnya ke Presiden Joe Biden, Masya Allah. Telepon, langsung dapat akses ya? Orang yang tidak mendapatkan akses, sulit mendapatkan bimbingan dan kemudahan. Nah, Allah pemilik semua ilmu. Maka dengan logika yang sama, orang yang mendekati Allah dengan kuat, apa yang tidak sulit bagi Allah untuk dibuka seluruhnya bagi hamba yang mendekat itu. Maka kaidah yang pertama, Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282, ayat paling panjang dalam Al-Quran, paling kiri sebelah bawah di ujungnya. Quran surah kedua ayat 282 di akhir ayatnya di ujung. Fokus ya, nanti saya akan langsung ke praktek. Lihat ke ujung ayat langsung, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan membimbing dan menambahkan padamu pengetahuan. Bahasa kitanya mempercepat kita paham pengetahuan. Kaidah pertama, ini bagi kita seorang muslim ya, bagi kita muslim. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Maka ketika takwa ditingkatkan, apa kaitan dengan ilmu? Kata Allah, ini Allah langsung menyampaikan, tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan mengajarkan dan membimbing engkau mendapatkan pengetahuan. Jadi ilmunya bukan sekedar kita lelah pelajari, tapi langsung dibimbingkan oleh Allah untuk mudah memahami. Kadang-kadang begini, kalau ingin membaca sesuatu bisa langsung ingat. Diperdengarkan sesuatu langsung hafal. Yang paling menarik, baru dibacakan satu huruf dia paham, oh kesini maksudnya. Ada orang disampaikan sekali, paham? Tidak. 2 kali paham? Belum. Paham? Sekali lagi diulang. Ini baru satu kalimat dia sudah mengerti. Nah, cara mendapatkan step itu, dekati pemilik ilmunya, tingkatkan takwa kepada Allah. Apa di antara wujudnya? Yuk kita pelan-pelan, saya beri contoh beberapa. Amalan takwanya apa? Amalannya, prakteknya. Tingkatkan takwa kepada Allah, feedbacknya Allah percepat mendapatkan pengetahuan. Sebelum belajar. Apa amalannya? 1, 2, 3. Saya jadikan 3 saja. Yang pertama, sholat.
spesifik. Kalau Anda ingin lebih, jangan cukupkan pada yang standar. Yang standar itu yang 5 waktu. Ya. Rumusnya 2-4-4-3-4. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu standar. Jadi kalau Anda ingin melebihi standar, tambah dari yang standar. Maka kumpulkan, ini rahasia cepatnya, kumpulkan semua jenis menu sholat yang mungkin ditunaikan di luar yang sholat fardu. Misal, kita beri nama dengan sholat nafilah atau sholat sunnah. Spesifik, ada 2 jenis sholat sunnah yang sangat berpengaruh pada peningkatan pengetahuan. Kalau Bapak Ibu ingin melatih anaknya atau pribadinya untuk menguatkan ingatan dan menambah pengetahuan, jaga 2 hal ini. Pertama, sholat tahajud. Tahajud. Nah, ini tak main-main saya sampaikan ini ya. Orang yang sering kali menjaga tahajud, dan ini sudah ada riset bahkan di barat, ya, sampai ke Eropa, dan dilihat di masanya sampai dicitrakan dalam suasana tahajud ini sampai sepertiga malam, suasana alamnya seperti apa, memori manusia bagaimana, keadaan dirinya seperti apa, dari istirahat sampai mendapatkan keadaan yang paling mudah bagi otak untuk menangkap sesuatu. Nah, ternyata dalam Quran ada isyarat-isyarat bagi orang yang rajin menunaikan sholat malam, Allah akan mempercepat ia mendapatkan kemudahan dalam menangkap sesuatu. Isyaratnya, misal, untuk praktek tahajudnya di Quran, surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 81, kalau bisa sampai 82-nya, sampai ke ilmunya. Lalu, untuk tambahan ke pengetahuannya, Quran, surah 73, Al-Muzammil, ayat 1 sampai 20. Pelan-pelan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Itu yang standar 78. Kalau Anda mau tambahkan ayat 79-nya, wa minal laili fatahajjad bih, dan dari sebagian malam, minnya sebagian, gak harus banyak dulu. Kalau sekarang subuh jam 5.45 misal, Anda boleh mulai dari setengah 5, jam 5. Kalau belum terbiasa, dekatkan ke fajar supaya nggak terlalu lelah. Ya, apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud? Kalau qiyamul lail itu bangun malam pada umumnya, mau tidur dulu mau tidak, itu bangun. Contoh, setelah Isya saya sholat 2 rakaat, saya tak mau langsung tidur. Saya aktivitas, sebelum tidur saya sholat. Tapi di waktu malam selain sholat fardu, itu nama umumnya qiyamul lail. Jelas? Tapi kalau Anda tidur dulu, lalu setelah tidur bangun di malam harinya, aktivitas yang dikerjakan bangun dari tidur di malam hari disebut dengan hajada. Ha, jim, dal. Oke. Problemnya adalah, memang saya sisakan itu, tidak saya hapus, untuk saya terangkan. Oke. Khalifah maknanya sukses, kemudian bermanfaat, berkah. Nah, satu lagi, top. Semoga Allah ampuni kita semua ya. Oke, sampai mana tadi kita ya? Ya, hajada. Ha, jim, dal. Tapi kalau kita mau berusaha bangun, karena ini tidak mudah dikerjakan, kita pengen berusaha kuat, maka tambahkan tak di depan kata asalnya. Itu rumus cepat bahasa Arabnya. Tambahkan tak. Tak ini menunjuk kesungguhan, usaha yang kuat. Dan kalau bersungguh-sungguh ingin melakukan, tapi tantangannya nggak mudah. Kadang udah berusaha, tetap terlelap. Kadang minta dibangunkan, tetap nggak bisa bangun. Tapi kita ingin berjuang mengatasi itu, tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Tahajjada, ya tahajjadu, tahajjudan. Ya. Makanya kalau kita pengen bangun jam 4:30, jam 4.30, kadang kan alarm dari jam 3 kan? Alarm pertama jam 3.00, alarm kedua 3.30, alarm yang ketiga jam 4:15. Ya. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua matikan alarm ketiga siap-siap begini kan? Hah? Begitu sadar jam 5 kan? Ya, pengalaman ya? Oke, biasa. Itu biasa. Makanya Allah sudah maha tahu. Makanya pakai ta dan tasdid dalam jim. Fatahajjad bi, bangun tahajud.
Nafilatan lak, ini memang sunnah, bukan wajib. Tapi Allah akan berikan 4 kemuliaan yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Tuan-puan, bapak ibu, solat fardu, khusyuk, tapi tak tahajud, tak dapat 4 ini. 1. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tahajud itu ada wasilah untuk mendapatkan maqam mahmuda. Allah akan mengangkat ke tempat yang tertinggi dan terpuji. Ya. Apapun itu bentuknya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yang kedua akan dibimbing beraktivitas dengan cara yang benar. Yang ketiga wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau punya kesulitan dibimbing keluar dengan cara yang benar. Tak harus nyogok, tak harus berkata yang tidak bagus, dibimbing. Yang keempat, kalau dia diganggu, diusuli, dijahili, waj'alni min ladunka sultanan nasira, akan langsung dilindungi Allah tanpa perantara. Tapi poinnya bukan itu. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Langsung masuk ke ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan pada saat itulah dia membaca Al-Qur'an. Saat tahajud dia baca Qur'an. Bacaannya dikonfirmasi di Qur'an surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nanti di ayat yang ke-6-nya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw aqwamu qila. Kalau engkau bangun di malam itu, engkau bacakan, apapun yang engkau pelajari, apapun yang engkau baca, itu akan melekat kuat dibanding waktu-waktu yang lainnya. Jadi kalau kita mulai dengan tahajud dulu, minta kepada Allah, maka kondisi keadaan hati dan pikiran kita akan disiapkan oleh Allah, supaya cepat menerima pengetahuan yang kita pelajari. Karena itu kalau bapak ibu coba anaknya bangunkan, minta baca misalnya jam 5. Minta belajar jam 4:30. Saya punya teman mufti di Syria namanya Dr. Hasan al-Bash. Ahli perbandingan agama, dia dari segi keilmuan lebih di atasnya Ahmad Didat. Jadi kalau kami diskusi itu sampai ke dalil, sampai ke macam-macam saat di Tripoli, itu kebiasaan beliau bangun malam setelah itu menulis. Itu ingatannya, ilmunya luar biasa, tajam sekali. Ya. Nah, ini silahkan Anda cek riset-riset di Eropa. Orang yang bisa bangun seperti itu, Allah akan siapkan keadaan dirinya, kata Allah. Dibuat nyaman, tenang fikirannya, tentang keadaan dia. Lalu kalau dia mau interaksi dengan ilmu apapun, cepat akan dia peroleh. Dan melekat kuat pada dirinya. Itu satu, ya. Tahajud. Yang kedua, duha. Salat duha. Duha dibagi 3. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Awal duha itu kurang lebih 1 jam setelah subuh. 1 jam setelah subuh kalau dikonversi, ya, namanya syuruk. Syuruk itu awal duha. Syuruk awal duha. Man shalal ghadata fil jama'ati, siapa yang salat berjamaah subuh, ya, atau dia tunaikan di masjid kalau ada masjid, ya, kemudian thumma yaqudu yadhkurullah, dia enggak langsung pulang, zikir dulu kepada Allah. Thumma yusalli rak'ataini fi biyatid duha, dan dia salat 2 rakaat di awal duha, namanya syuruk. Ya, fakana alaihi ka ajrin hajjin wa umratin. Dia mendapatkan pahala semisal haji dan umrah. Pahalanya, ya, bukan sudah haji. Ingat pahalanya. Nah, ternyata selain mengondisikan kita salat menghadap Allah, salat duha juga menyiapkan diri kita untuk memudahkan menerima pengetahuan. Ya, kami dulu dibiasakan sebelum masuk kelas pagi-pagi itu salat dulu. Salat 2 rakaat. Tahajud selesai, mau berangkat sekolah, kadang sampai sekolah, ya, kita ambil mampir ke masjid salat 2 rakaat. Saya punya pengalaman saat uji tesis. Jadi secara singkat, alhamdulillah, mau diuji, saya datang ke masjid dulu, salat 2 rakaat, baca selesai. Jadi begitu masuk, mau ke ruang ujian, teman-teman yang lain ditanya semua, ada yang setengah jam, 1 jam dan sebagainya. Saya masuk ditanya, ma makna manhaj, ma makna minhaj. Saya bilang, Syekh, laisa minhaj, wa inama manhaj. Manhaj itu begini, 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 minhaj begini, begini, begini. Oh, hafal alfiyah sedikit, tapi mau bait yang mana? Saya bilang. Baik, udah 2 pertanyaan. Penanya yang kedua, mau tanya? Tidak. Tanya ketiga, mau tanya? Namanya siapa? Dari mana? Ketawa-ketawa kita, 5 menit selesai. Begitu keluar, teman saya tanya, kenapa ketawa? Saya bilang, ya, pengujinya ketawa, masa saya bersedih? 5 menit saya dapat A+. Jadi yang ditanya cuma 1 pertanyaan saja, tapi kita jawab secara komprehensif, selesai. Dan saya menulis tesis itu cuma dalam 4 hari. 500 halaman. Ya, 500 halaman. Jadi saya datang hari Jumat, ada revolusi di Tripoli itu, kami pulang ke Indonesia.
saya tamatkan diplom S2 di Libya, kemudian saya ambil yang S2 terakhirnya di UIN Sunan Gunung Jati, datang hari Jumat, diminta proposal tesis. Saya bilang, saya belum ada, izinkan saya kembali hari Senin. Jadi saya pulang, datang, masuk ke kamar, saya mengasuh pesantren, di kamar khusus, saya diam di situ, saya sholat, kemudian saya coba tuliskan. Hari Senin jadi 500 halaman, saya pulang, berangkat ke Bandung, saya bawa, saya setorkan. Ya, kemudian diperiksa, selesai. Saya selesaikan dalam 3 bulan S2 saya. Ya, kemudian baru saya tinggalkan 6 bulan di sidang, selesai. Nah, sekarang saya ngambil yang ketiga, S3 kedua. Sekarang analisis bahasa Al-Quran 30 juz. Nah, yang paling menarik adalah, yang ingin saya kembalikan ke sini, ini sangat berpengaruh. Jadi saya pesan pada Bapak Ibu, anak-anak itu yang dahulukan sholatnya. Bukan hanya akhlaknya akan jadi baik, akan dibuka oleh Allah kecerdasannya. Dan mohon maaf, yang memulai sholatnya, jangan tekankan anak dulu, Bapak Ibunya dulu. Bapak Ibunya. Karena gini, nanti ada transmisi kesolehan yang Allah turunkan dari hasil kebaikan orang tua ke anak. Contoh, Bapak Ibu kenal Imam Al-Bukhari? Tidak. Ya, langsung aja tidak ya, biar nggak lama gitu ya. Al-Bukhari itu bukan nama asli. Al-Bukhari itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, dulu kalau orang bukan Arab, datang ke Arab, dia kenalkan nama daerahnya. Untuk menunjukkan Islam sudah datang ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Maka rumusnya, tambah al di depannya, ujungnya i. Dia dari Kabupaten Bukhara, beliau katakan, Ana Al-Bukhari, saya dari Kabupaten Bukhara. Kita punya ulama besar dari Padang, namanya Syekh Yasin ahli hadis, Musnid Dunya, anak Yasin Al-Padangi. Ada Syekh Nawawi dari Banten, anak Nawawi Al-Bantani. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, jadi kalau Presiden IMSA misalnya Pak Arya atau Pak Yusuf ya dari MISG datang ke Mekah dari Boston, Anda boleh katakan Anda Yusuf Al-Bustoni, ya, Al-Malaysiai misalnya kan. Nah, Imam Al-Bukhari itu ibunya rajin sholat. Bapaknya rajin ibadah. Nah, barokah dari orang tua ini turun ke anak. Jadi waktu singkatnya lahir, usia 2 tahun ayah meninggal. Al-Bukhari itu ayahnya meninggal, jadi tumbuh dalam keadaan yatim. Lalu usia 4 tahun, matanya buta. Dan buta permanen. Bapak Ibu, Allah ganti buta matanya dengan ketajaman hatinya. Jadi Al-Bukhari kecil itu karena barokah orang tuanya, walaupun dia masih usia 3-4 tahun, tapi apapun yang dibacakan kepada beliau, langsung hafal sekali dengar. Tak diulang. Dan tak ada langsung hafal semua. Ibunya menyekolahkan ia di Kutab. Kutab itu dasar sekolah pertama untuk ketakwaan. Diajarkan di situ Quran, sholat dan ibadah dasar. Dikasih asisten untuk bimbing karena buta, tak bisa lihat. Waktu dia berangkat, kemudian syekhnya membacakan surat Qaf di tempat beliau belajar. Beliau yang paling kecil, yang lain sudah dewasa semua. Ya. Begitu selesai, syekhnya iseng mengatakan, Man hafidha, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil, dengar langsung angkat tangan, Syekh, hafidhu an dhahri qalbi. Saya sudah hafal dalam kepala saya. Jadi ada hafal di luar kepala, ada hafal dalam kepala. Hafal di luar kepala, itu belum hafal namanya. Ya, jadi hafal di dalam kepala. Syekhnya penasaran, anak kecil buta junior bilang hafal dalam jiwa saya, dalam kepala saya. Ta'al ya bunai, maju ke depan. Dia meraba jalan ke depan. Iqra, baca. Dibacakan awal sampai akhir, bukan hanya benar, tapi dengan makhraj dan sifat huruf yang sempurna. Maka kata gurunya, minal an tadrusul hadis. Mulai dari sekarang, Ananda konsentrasi ke hadis. Karena syekhnya tahu Quran itu lebih mudah karena ada jaminan untuk dimudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Kami sudah jamin yang ingin menghafal Quran akan dimudahkan. Nanti lain waktu ya kalau saya kesini lagi besok. Kita coba fokuskan betul kalau mau menghafal ya. Nanti ada input dan outputnya, belajar, nanti sebelum pulang saya tes satu-satu misalnya ya. Nggak, itu betul-betul saya tuh suka gregetan, gampang betul, gampang. Karena pas ikut karantina, saya lihat usianya nggak jauh dari ibu bapak sekalian. Ada yang 82 tahun di sini? Ada ya bapak, Masya Allah. Ada pak yang sepekan juz amma selesai, usia segitu pak. Ya, dan Masya Allah, jadi semakin semangat. Ada nenek dengar dari cucunya saja, dibacakan, neneknya hafal 30 juz gitu ya. Jadi
Sesuatu yang kadang-kadang menggerakkan jiwa kita untuk semangat. Ya, apalagi kalau anak sudah hafal tubuh, nggak, demi Allah dibandingkan dengan dunia nggak ada yang seimbang. Pagi saat dia berkata, Mami, jadi misalnya aku sudah selesai, itu demi Allah jatuh tersungkur Anda sujud. Luar biasa. Al-Bukhari dikatakan hadisna, maka beliau pulang dengan gembira. Begitu sampai rumah dia katakan pada ibunya, ya amati. Amati itu bahasa halus menunjukkan hormat dan sayang. Kalau ke ayah abati, kalau ke ibu amati. Ya amati, tadi terjadi begini. Ibunya senang, Masya Allah, Masya Allah. Ma, uridul hadis. Saya ingin belajar hadis. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran awalan, thumbal hadis. Atau kama qal. Nah, Quran dulu ya. Kamu kan ada keterbatasan. Nanti kalau sudah selesai Quran baru hadis. Lah, kata beliau karena thiqah dengan gurunya. Inilah adab kepada guru, kadang memberikan berkah pada ilmu. La ummi, mohon saya ingin hadis. Maka anak itu merambak jalan ke kamarnya. Ibunya melihat itu, merasa haru. Yang dilakukan apa? Beliau masuk ke mihrabnya. Catat ini ya baik-baik. Mihrab itu tempat yang disebutkan di Quran dengan dua fungsi. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rezeki. Karena itu kenapa imam ada mihrab? Karena imam pemimpin sholat. Mudah-mudahan dari semua doa yang dibacakan cepat dijawab. Tapi mihrab tidak harus ada di masjid. Anda boleh bikin di rumah. Bisa ruangan kecil atau tak harus ada ruangan. Saya pulang dari Tripoli, kami menikah, tinggal di petakan, itu cuma sehamparan sejadah, tapi jadikan mihrab. Apa itu mihrab? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah saja. Kalau tak ibadah, keluar dari situ. Untuk sholat, baca Quran di situ. Tapi kalau Anda mau kerjakan di luar ibadah, keluar. Makan di luar. Ya, update status, keluar. Ceklik, sedang di mihrab ya, jangan ganggu. Keluar. Itu nanti dalilnya di Quran surah ketiga, ayat 37. Tapi saya nggak mau dalami dulu karena waktu kita terbatas. Bali, ibunya ke mihrab, ibunya sholat. Ini, sholat sunnah. Di waktu duha. Anaknya masuk kamar. Begitu ibunya sholat, dia sujud, dia minta. Ini viral kisahnya dan ini sahih, bukan fiktif. Apa yang ibunya katakan? Kurang lebih, Yal basir. Yalladhi ala kulli syai'in qadir. A'id basirat tabdi. Yal basir, beliau sebut nama Allah sesuai permohonannya. Minta dikembalikan penglihatan anaknya, disebut dengan nama Allah yang maha melihat. Ini rumus Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau punya permintaan sebut nama Allah atau Ar-Rahman atau pilih nama Allah sesuai kebutuhan kita. Ya, kalau minta ilmu ya Al-Alim, minta rezeki ya Razak seperti pernah saya sampaikan sebelumnya. Ya Al-Basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Ya Alladhi ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala hal. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Karena medis menghukumi nggak mungkin. Al-Bukhari kecil di kamarnya sedang mengulang-ulang Quran. Qaf tadi yang dibacakan tadi oleh gurunya. Sampailah di ayat 21 sampai 22. Ini Masya Allah. Ibu membaca ya Al-Basir, anak berhenti pada ayat laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghidha'aka fabasaruka al-yawma hadid. Padahal ayat ini itu tentang kejadian akhirat nanti saat kembali pada Allah, tapi Allah berikan percikannya secara positif kepada Al-Bukhari kecil. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, dulu pandanganmu tertutup, ada sekatnya. Fakashafna 'anka ghita'aka, maka kami akan buka pandanganmu, sekatmu sekarang ini. Fabasaruka al-yawma hadid, maka mulai sejak ini pandanganmu akan menatap lagi dengan tajam. Ibunya tertidur ya karena doa yang khusyuk dipanjatkan, anaknya sampai di titik itu tiba-tiba ibunya bermimpi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini namanya tafaul. Tafaul itu memberikan nama pada anak sesuai harapan kebaikan dari namanya. Biasanya ada yang memberikan nama Nabi untuk mencontoh akhlaknya. Ini beliau bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, supaya ikut nasab ke atasnya, keteladanannya. Maka ibunya kedatangan Nabi Ibrahim menyampaikan berita gembira, anakmu akan melihat lagi. Bukhari kecil sampai di kalimat tadi tiba-tiba langsung terhentak karena bisa melihat lagi. Maka beliau lompat, beliau kejar ibunya, ummi, kaget ibunya bangun. Laqad ra'ait, saya bisa lihat lagi. Kata ibunya, nak, rubbama ra'aita biqalbik, mungkin Anda melihat dengan hatimu. La bil aini. La bal bi aini, saya dengan mata saya. Ini ibu pakai pakaian begini, benda ini, benda itu. Keduanya berpelukan dan disitulah kemudian Al-Bukhari mendalami hadis sampai menulis Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun dan selesai. Dan dari kebiasaan sholat ini, setiap akan menuliskan satu hadis, beliau sholat dulu 2 rakaat. Dimulai di Mekah dan diselesaikan di Masjid Nabawi. Kalau beliau tenang, tulis. Kalau belum tenang, sholat lagi. Itulah sholat. Dan itu
ternyata diwariskan dari kebiasaan sebelumnya. Bu, maaf ya, Imam Syafi'i single parent, suaminya meninggal, suami ibunya Imam Syafi'i itu gendong anaknya lahir di Gaza, digendong ke Mekah, ngitarin Ka'bah, minta sama Allah, dijaga ini, dijaga. Hasilnya luar biasa. Imam Ahmad single parent ibunya, ya suaminya meninggal, tapi apa yang dilakukan bu? Malam-malam dibangunkan anaknya, diwudukkan, musim dingin dimasakin air hangat, dimasakin air hangat, diwudukkan, ditungguin sholat malam. Ini Imam Ahmad dari kecil, lalu digendong, di halaqah para ulama, disimpan, selesai bawa lagi, malam bangunkan lagi. Apa yang terjadi? Sampai sekarang hafal 1 juta hadis Imam Ahmad, dan menjadi salah satu imam di antara 4 imam yang sangat populer. Ini bu, mulai dengan sholat. Ibnu Sina itu kalau lupa dengan sesuatu nggak pernah buka kitab, masuk masjid sholat 2 rakaat, ingat lagi. Itu kebiasaannya. Kadang kita lebih hebat daripada Ibnu Sina kan, nggak pengen ingat semua kan saat sholat, ya. Dua, saya percepatnya, sedekah. Ketiga, Al-Quran. Saya tempatkan pada bagian akhir yang paling tinggi. Sedekah tapi diniatkan untuk mendapatkan percepatan pengetahuan. Contoh paling hebat tentang kisah sedekah, Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi itu kalau sebelum belajar, masuk kelas ke gurunya, beliau selalu sedekah. Dan beliau niatkan, ya Allah, saya niatkan untuk mempercepat pengetahuan dan tidak ingin melihat aib guru saya. Itu adabnya. Jadi kalau ingin belajar, jangan menyoal guru. Dan saya sempat praktekkan ini saat saya di pesantren. Ya, walaupun dengan terbatas, kita praktekkan, hasilnya luar biasa bu. Demi Allah saya katakan. Dan ketika menyoal guru sampai sekarang, kadang-kadang sulit untuk mengingat. Tapi kalau kita praktekkan dengan benar, sampai sekarang, saya masuk pesantren tahun 97. Sekarang, mata pelajaran apapun yang diingat sesuai dengan konsep ini, demi Allah, sampai sekarang mau lupa susah. Saya belajar tajwid, kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Saya belajar hari Rabu, saya baca jam 2 di terasnya Pak Kiai Miskun Asy-Syatibi. Bunyi kitabnya At-Tajwid Lughatan Al-Ityanu bil Jayyid wa Istilahan Ilmun Yurafu bihi Qaum Nastaqum Nasifati wal Mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafhim wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqan lafdhil Qur'ani alamatu luqiyya min al-hadrati nabawiyyati afsahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani al-khata'i fi kitabillah ta'ala. Saya tak tahu maksudnya apa dulu. Tapi sampai sekarang dia enggak mau keluar. Sampai notasi musik itu saya belajar tahun 97. Karena belajar, saya tidak terlalu akrab dan tidak terlalu senang dengan musik. Saya tidak tahu cara main gitar, misalnya apa, apalagi drum, dan saya nggak bisa. Tapi saya riset untuk menemukan hukum musik. Itu saya pelajari notasi itu tahun 97. Sampai sekarang mau lupa susah. CDF, GBC, GBC, DFIS, GDFIS, GBC, DFIS, DFIS, GIS, AFIS, GIS, ABC, DIS, ABC, DIS, AFIS, GIS, ASB, FIS, ASB, CIS, AFIS, GIS, AFIS, GIS, ASB, CIS, gitu ya. Yang gitu tuh cepat sekali. Dan nanti menarik malam-malam. Latihan tahajud. Ada kadang-kadang juga uji nyalinya di pesantren, ke masjid sendirian, tengah malam, jam 2:30, 3, begitu takbir, Allahu Akbar, keran bunyi sendiri. Selesai, tutup. Saya masih beruntung, teman saya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, belakang amin, tengok kosong. Tapi pintar, ya. Ya. Oke ya, sedekah. Yang ketiga Al-Quran. Ini saya tanamkan bu, kalau bisa. Ibu bapak yang ini maksimalkan, anak ini maksimalkan Quran. Sekarang kalau nggak pakai Quran, saya mohon sekali, jaga anak-anak dengan Al-Quran. Dan Al-Quran akan menjaganya. Karena tantangannya, apalagi di sini nggak mudah. Tapi saya ingin berikan motivasi begini ya. Jangan melihat amal soleh itu dari amar ma'ruf saja. Nahi mungkar pun ada pahalanya. Ini ada LGBT banyak, Anda hindari itu saat menghindar ada pahalanya. Gitu. Jadi jangan dilihat amar ma'ruf saja. Dan yang nggak mudah itu pahala dari nahi mungkar. Jadi kalau di sini banyak makanan susah cari yang halal. Begitu Anda hindari yang haram, dituliskan pahalanya. Anda masuk toko, lihat yang haram, ya Allah, di sini kok haram semua, pindah. Itu baru pindah karena Allah, dapat pahala. Saya nyari ke sana, bakso halal, mie halal, ini halal, belum jadi pahala. Dimakan, diniatkan karena Allah, jadi pahala. Anda menghindari haram, dapat pahala. Ya Allah, kok banyak yang nggak berkerudung ya? Saya mau pakai kerudung aja, berpahala. Perempuan ya, bukan laki-laki deh. Apa hukumnya muslim yang tidak berkerudung? Hah? Apa hukumnya muslim yang tidak berkerudung? Ya, halal. Muslim, kalau muslimah baru ya, jadi muslim.
Masa haram. Assalamualaikum. 15 menit. Mau dihapus? Nih, satu, Quran akan menjaga. Yang kedua, akan mempercepat ingatan, daya ingat. Saya bicara begini karena kami sudah risetkan dan praktekkan. Kami ada sekolah dari tingkat PAUD. PAUD itu pendidikan anak usia dini. Dari KB, TK. Anak-anak KB, TK ini kita optimalkan Quran di dalamnya. Jadi kurikulumnya cuma dari Quran, dari hadis. Nanti dari pemerintah diktas kita islamisasi. Diajarkan yang sama tapi diajarkan dalilnya. Di anak-anak itu kalau dia belajar, TK di kami itu 5 juz. Dan dia otomatis, jadi masuk masjid sudah otomatis baca doa. Masuk kendaraan otomatis keluar. Terus dia murojaah Quran. Nah, SD itu 30 juz. Di wisuda di Mekah di Madinah. Yang ingin saya cerita adalah ketika Qurannya sudah masuk dalam dirinya, itu Bu, Pak, diajarkan apapun gak lama. Apapun. Gak apa-apa. Ya. Boleh. Ya, terserah antum. Ya Allah. Ya, makasih ya. Nanti tulis sendiri ya. Jazakallah khair. Perhatikan, fokus ini. Dia ajarkan apapun cepat. Yang paling menarik begini, jangankan pengetahuan Bu, Pak. Itu ada anak ya, ada anak di sekolah kecil sekali. Dia cuma ngelihat. Kata orang hack apa hack ya? Dia lihat ke YouTube, perhatikan, cek. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ikuti itu, dia bisa menghack, Pak. Anak awal dini di SD. Ada lagi anak yang melihat sketsa orang begini, dilihat. Jadi mirip. Itu biasa mungkin. Yang paling luar biasa, ada anak-anak kumpul. Saya coba tes anak TK, ya, masuk kemudian kelas 1 SD, ikut perlombaan futsal. Mereka itu belum pernah ikut-ikutan kayak gitu dan belum pernah main bola macam-macam seperti itu. Baru pertama kali. Saya cuma kasih tahu, nah, caranya begini. Tendang pakai kaki ke gawang yang sana, jangan dipegang. Yang jaga gawang di sini boleh pakai tangan. Jangan sampai kemasukan. Masukin ke sana, tendang aja sebanyak-banyaknya ke sana. Ya, jaga yang di sini. Instruksinya simpel seperti itu. Menang di final 5-3. Dan hampir semua lomba itu dapat. Apa saja. Ternyata risetnya ditemukan oleh orang Maroko yang tinggal di London sekarang. Orang yang hafal Quran menurut catatan beliau itu bisa meningkat kecerdasannya 3 kali lipat dibandingkan orang biasa. Kalau hafalannya benar, ingat itu. Kalau hafalannya benar. Kalau cara menghafalnya kurang benar, ya mungkin ada penjagaan pada dirinya. Tapi untuk peningkatan kecerdasan bisa berjalan sedikit lebih lambat dari yang standar. Tapi naik. Nah, kenapa katanya bisa meningkat kecerdasan? Karena di Quran itu ada 52.000 kosakata. Orang yang semakin banyak menghafal kosakata, semakin terasah otaknya untuk menangkap sesuatu. Itu riset yang berlangsung di London beberapa tahun ke belakang. Ini untuk peraknya. Lanjut. Halo? Teruskan dulu pelan-pelan ya. Setelah itu pindah ke Quran surah 58 ayat 11. Mulai belajar. Kan ini pengondisian dulu. Pra belajar. Kalau sholatnya sudah enak, Quran sudah ada dasarnya. Nanti kalau sudah belajar ya bisa bersamaan sambil dipraktekkan. Ya, sedekah itu nggak harus dilihat banyak ya. Niatkan untuk belajar itu. Jangan lihat nilainya. Ya, $1 atau misalnya setengah dolar, ya berapa sen, silahkan, nggak ada masalah. Ya di Indonesia saya katakan 1.000, 2.000, nggak ada masalah. Ya bisa setengah ringgit di Malaysia dan seterusnya. Niatkan aja, yang penting niatnya. Allah tidak lihat banyaknya, Allah lihat niatnya. Jelas ya? Baik, setelah itu terkondisikan pada diri kita, mulai belajar. Yang pertama dilakukan adalah memperbaiki niat saat belajar. Ini adabnya. Quran surah ke-58 ayat 11. Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jika diinfokan kepada kalian, share, luaskan majlis-majlis. Apa itu majlis? Oke, majalis jamak dari majlis. Majlis isim maf'ul, tempat, dari kata jalasa. Asalnya katanya jalasa. Apa artinya jalasa? Asalnya bukan duduk. Jalasa itu asal katanya berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Lawannya qa'ada, berpindah dari tempat tinggi ke rendah.
Kalau saya berdiri, saya akan pindah duduk, merendah. Itu bahasa Arabnya qa'ada. Sifatnya qu'udan. Karena itu, orang yang tak bisa sholat berdiri, dia boleh duduk. Nah, bahasa Qur'annya qu'udan bukan julusan. Contoh, Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Tapi julusan berpindah dari rendah ke tinggi. Yang menjadikan itu, misal contoh, saya duduk di bawah di karpet. Saya akan pindah ke kursi. Maka orang Arab mengatakan tafaddal ijlis, pindah ke tempat yang tinggi. Tempat yang mengangkat kita ke tempat yang tinggi disebut majlis. Nah, kenapa tempat menuntut ilmu disebut dengan majlis? Isyarat ke kita, orang beriman, orang Islam. Kata Allah, orang Islam itu kalau nyari sekolah beda. Bukan sekadar mencari tempat ilmu. Bukan sekedar dia masuk sekolah, bisa belajar, tak. Dia harus lihat tempat mana yang bisa mengangkat derajat dia dalam menuntut ilmu. Jangan sekedar titipkan asal sekolah, tidak. Lihat dulu, apa yang bisa diangkat di tempat itu. Apa yang bisa menaikkan derajat dia. Nah, kata Allah, cari tempat-tempat yang berpotensi mengangkat derajat anak kita lebih tinggi dari sebelumnya. Antara masuk dengan keluar, beda. Apa yang diangkat itu dua. Satu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum iman, walladhina utul ilma darajat, ilmu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin carikan sekolah untuk anak-anaknya, cari dua sifat ini. Orang beriman itu akan mencari ini, kata Quran. Cari sekolah yang bukan hanya meningkatkan ilmunya, bukan membuat pandai saja ilmu meningkat, tapi imannya pun mesti meningkat. Cari sekolah yang mengajarkan ilmunya naik, imannya pun naik secara bersamaan. Apa yang menaikkan iman? Diajarkan sholat, diajarkan Quran, diajarkan berbakti kepada kedua orang tua, supaya ada keseimbangan antara ilmu dengan maslahatnya, ilmu dan akhlaknya. Jangan sampai nanti ilmunya bagus, pintar dia, tapi karena nggak ada iman, ibu nggak punya investasi, bapak nggak punya hasil dari situ. Sudah tinggi-tinggi, sudah sepuh, sudah investasi banyak, tak diperhatikan oleh anak. Padahal anak sukses, ilmunya banyak, pekerjaan hebat, gaji banyak, tapi Anda tak dirawat. Bahkan yang paling menyedihkan, maaf sekali, di Jakarta itu dulu saya datang dari Tripoli, ada kasus Pak Ibu, ayah meninggal, anak berusaha mencari orang untuk menyewa orang-orang yang bisa menyolatkan bapaknya karena dia tak bisa menyolatkan orang tuanya. Gak bisa sholat jenazah. Saya sedih sekali, saya bilang, ya Allah, ini ibu yang mengandung, melahirkan, ayah merawat, nyekolahkan sampai pintar, kaya, aset banyak, bapak meninggal nyolatkan aja gak bisa. Terus di titik itu apa yang mau disesali? Kan pada akhirnya, maaf ya, kita menginvestasikan anak itu kan supaya dapat sesuatu di masa depan. Dan bukan cuma di dunia, di akhirat dapat apa. Jadi ada untuk kebaikan anak, ada kebaikan untuk orang tua. Perhatikan apa yang terjadi ketika iman tidak ada. Zina mudah dilakukan. Mudah memilih sekarang, saya pengen jadi seperti perempuan saja, pengen laki-laki saja. Apa yang membentengi itu? Iman. Cari tempat-tempat yang bisa menyeimbangkan ini. Saya sedang riset sekarang serius tentang hadis-hadis akhir zaman dan ayat-ayat akhir zaman yang bisa menjaga, membentengi dari kesulitan-kesulitan di akhir masa itu cuma ini, iman dan ilmu. Kalau cuma iman saja, ilmu tak ada, repot. Saya kuat, saya ingin mendekat kepada Allah, ilmu tak ada, sholat subuh besok 3 rakaat. Ya. Dan yang paling mudah dipengaruhi, bertakwalah kepada Allah, tingkatkan, kau banyak dosa, didoktrin, akhirnya apa? Tembak sana, tembak sini, bom sana, bom sini, itu yang tak ada ilmu. Terakhir, karena tinggal 2 menit. Cari majlis terakhir kalau sudah masuk majlis. Kalau ada majlis yang seperti ini, bagus. Kita pindah ke Quran surah ke-9 ayat 122, hadisnya di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Quran surah 9 ayat 122. Hadisnya riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau di Al-Arba'in, kalau sulit menemukan hadis Muslim, cari kitab Al-Arba'in, singkat sekali, nomor hadis yang kedua. Saya cepat, saya bacakan hadisnya dulu ya.
عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Saya berhenti sampai sini dulu. Perhatikan. Dikisahkan Umar bin Khattab saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sifat sahabat. Duduk santai saja yang dicari orang terbaik. Ini yang dimaksud kemarin cara istiqamah. Ya, sahabat tuh duduk santai aja yang dicari orang baik. Sebab orang baik itu kalaupun bercanda pasti ada manfaatnya. Maka dekati orang saleh. Dekati orang pintar yang baik. Nanti semua yang keluar dari dia semuanya manfaat. Candanya ada manfaat. Ya, melihatnya aja kadang-kadang memotivasi. Itu sahabat tuh begitu. Setelah itu, tiba-tiba datang seorang lelaki, pakaiannya putih bersih, rambutnya tersisir rapi, dan tidak ada nampak lelah dalam dirinya. Maksudnya apa? Orang ini betul-betul fokus ingin datang ke tempat itu, nggak mampir-mampir, nggak nyambi. Maka kalau sudah kita dapatkan majlis, masukkan dalam agenda kita, jangan sambil nyambi-nyambi, niatkannya langsung ke situ. Pak, kita makan nasi goreng yuk sambil ikut taklimnya Ustadz Joban, bisa kan? Sambil fokus datang, sehingga energi dan fokus kita semua ke situ. Yang kedua, perbaiki penampilan. Ya, karena itu masuk nanti anak-anak mau sekolah, kasih penampilan yang bagus. Siapkan yang terbaik, yang bagus. Itu beda nanti cara belajarnya, ada motivasi dalam dirinya. Kemudian apa? Fajalasa ilan Nabi, duduk saf paling depan. Saf paling depan. Ya, paling depan itu Masya Allah, semua terdengar jelas. Mau ngantuk ditahan-tahan, mau bikin status malu, kan? Ya, lihat, kan itu rumus panjang gelombang kan? Lambda dikalikan frekuensi kan? Ya kan? Panjang gelombang berapa, frekuensi berapa? Ya, dengan kekuatan pendengaran pakai disable kan sampai 140 yang paling tinggi. Jadi kalau Anda datang paling jauh, frekuensinya sudah rendah, panjang gelombang nggak nyampe, cuma 5, disable-nya rendah, mic-nya mati, nggak kedengaran sampai belakang. Ya, tapi kalau duduk paling depan kuat. Nah, ini yang harus diperbaiki nih. Oh, yang mana yang di Harvard, yang di MIT dan sebagainya. Duduk paling depan, tanya. Ya, jangan sampai muncul lagi udah duduk paling belakang, nggak nanya. Masuk izin nitip, ya kan? Ujian minta pinjam kopian temen gitu kan? Ya. Ini sudah bukan saatnya. Orang Islam. Saya di Libya ditanya. Saya 26 tahun diangkat jadi amin khutbah, kayak ketua MUI lah di wilayah itu. Datang orang Afrika ngadu sama saya, Syekh Adi wallahi Indonesia ada. Orang Indonesia ini, ya Allah Syadi, kenapa sih bilang? Wallahi, saya ini belajar 3 bulan untuk ujian. Lalu, besok sebelum ujian, catatan saya dipinjam teman saya orang Indonesia. Keluar hasil, saya 7,5, dia 8 gitu. Saya bilang dia belum tahu sistem SKS. Sistem kebut. Kadang 1 jam sebelum ujian, pinjam dulu, kasih lagi. Ya, nah itu bukan saatnya. Karena itu ilmunya pun cuma 1 jam itu, semalam itu. Banyak anak-anak yang masuk lulus setelah itu lupa. Itu problemnya. Maka apa yang harus dilakukan? Ambil paling depan. Fokus. Dan pastikan paham sebelum keluar. Di sebagian akhir, jangan meninggalkan tempat belajar sebelum paham. Makanya dicontohkan di hadis itu, yang belajar tadi adalah malaikat Jibril yang menyamar, menunjukkan kepada kita cara belajar. Beliau konfirmasi semua, pengen paham, baru keluar. Fantolaqa. Sebelum paham, ditanya terus. Nah, ibu saya dulu begitu. Kalau saya pulang, ditanya, belajar apa? Dilihat, paham nggak? Anak-anak kami sekarang begitu, saya kembalikan lagi. Jadi, jangan sampai masuk, keluar, nggak mengerti. Itu nggak diinginkan. Nggak diinginkan. Dan nanti pada akhirnya, turunlah Quran surah 9, ayat 122. Kalau ada belajar yang seperti itu, disifati oleh Allah langsung sedang berjihad fi sabilillah. Kalau dia wafat sedang belajar, syahid dia Pak Bu. Bapak Ibu kirimkan anak belajar sambil belajar Islam, disiapkan seperti tadi, masuk paling depan, belajar dengan benar, pastikan dia paham. Tiba kemudian mohon maaf dengan kalimat ini, misal tiba ajalnya dia meninggal, dia syahid Pak Ibu dan menjadi tabungan untuk Bapak Ibu menjadi syafaat di akhirat kelak. Jadi Anda hidup di sini jangan dilihat sisi pesimisnya aja, banyak peluang baiknya, itu poinnya. Kata Al-Quran, liyatafaqqa wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. 1, liyatafaqahu fid din. Pastikan belajar sampai paham untuk menguatkan agama, untuk kenal Allah.
Ya silakan mau belajar fisika, matematika, kimia, biologi, ujungnya kenal Allah dengan itu semua. Kalau cuma pintar, yang belum beriman juga bisa begitu. Iman Anda di mana? Waliyunziru, ini terakhir. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau sudah pintar pulang, berikan kemakmuran pada keluarga, bahagiakan ayah ibu. Anda sudah sukses-sukses nih, bahagiakan ayah ibu. Kalau sudah meninggal tak ada dengan kita, sedekah atas namanya, berkorban atas namanya, haji, umrah atas namanya. Bahagiakan, bahagiakan. Karena sahamnya mungkin mereka banyak diberikan kepada kita, seperti pernah saya sampaikan sebelumnya. Lalu setelah itu apa? Bangun bangsa, bangun negara. Anda orang Indonesia pulang, kalau belum waktunya pulang, berikan inspirasi, berikan masukan. Orang Malaysia juga begitu, bangun, terus bersinergi, bangun persaudaraan. Ini jangan sampai keluar dari sini Indonesia, saya tidak. Kita dikumpulkan sudah berpuluh tahun di sini. Ya, bersatu Indonesia, Malaysia semua berbagi, ya, memberikan kebaikan, perhatian dan sebagainya. Mungkin ada anak-anak pulang nanti besok jadi perdana menteri, jadi presiden, jadi menteri, jadi dubes dan sebagainya. Kalau dia punya dasar-dasar itu yang baik, maka masya Allah tak terbayangkan, insya Allah bukan hanya berjaya, tapi ada kemuliaan yang bisa di-share dalam kehidupan. Terakhir, khalifah, makna yang keempat adalah saling menggantikan. Ada saatnya kita pulang, maka pastikan yang menggantikan kita lebih baik daripada kita, karena tantangan di masa depan lebih daripada sekarang. Itu yang dimaksud Quran surah keempat ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ تَقْوَى فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah orang tua merasa khawatir kalau meninggalkan anak yang lemah, tak bisa menghadapi tantangan di masa depan. Maka siapkan diri mereka 3 hal. 1, kuat imannya, 2, kuat hartanya, 3, kuat ilmunya. Kuat iman supaya dia bertahan dalam kebaikan, kuat harta supaya tidak meminta-minta dan kesulitan, kuat ilmu supaya dia bisa menyalurkan segala bakat dan kebaikan yang memudahkan dia berkehidupan. Saya kira itulah adab dalam menuntut ilmu. Selebihnya ada kitab-kitab yang bisa Anda baca. Di antara kitab yang paling bagus, contohnya misal yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, kitab pertama yang ditulis namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tulis saja At-Tibyan An-Nawawi. Bisa di googling, ya, di searching, googling, itu bisa di-download. At-Tibyan An-Nawawi, cari versi terjemahan bahasa Inggrisnya. Di situ ada cara cepat mengawali menghafal Quran, cara cepat masuk menuntut ilmu, cara bertakrim kepada syekh. Ya, nanti kalau menjadi guru bagaimana dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan yang tak mampu saya lakukan selama saya mengajar di tempat ini. Dan sekali lagi untuk semuanya, saya menyayangi Anda semua karena Allah. Maka mohon sekali jaga diri baik-baik, saling mendoakan. Saya tak minta apapun, hanya saya minta satu saja. Mohon dalam sujud Anda, doakan saya supaya saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ayah ibu saya serta keluarga. Saya minta itu saja. Sebut nama kami, ayah ibu dan keluarga supaya diampuni. Saya tak minta apapun, itu saja, dan semoga Allah merahmati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.